Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh belajar tentang kebenaran firman-Nya sebagai bekal bagi aktivitas kita dari pagi hingga sampai pada malam nanti. Mari kita awali acara Manarema pada pagi hari ini di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih setia, pertolongan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur dengan nyenyak. Saat ini kami boleh kembali bangun Tuhan untuk melaksanakan semua aktivitas kami. Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh tetap berjalan di dalam jalan pimpinan, pertolongan dan penyertaan-Mu Tuhan di dalam sepanjang aktivitas kami pagi ini sampai malam nanti. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah pada kami pada saat ini Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan pada kita semua untuk belajar tentang kebenaran firman-Nya. Karena hanya firman Tuhanlah yang mampu menolong, menyertai dan membimbing kita di sepanjang kehidupan kita di dalam dunia ini. Mari kita awali pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-6. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu gelisah. Kalau kita mengingat kata-kata gelisah ini, seringkali ini terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih di dalam hidup kita pada akhir zaman ini, di dalam kita memasuki tahun yang baru 2024 ini pun penuh harapan yang positif yang kita harapkan. Namun seringkali kegelisahan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kegelisahan merupakan satu faktor dan kebiasaan secara alami yang dialami oleh setiap manusia yang ada di dalam dunia ini. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Mazmur Daud yang sudah kita baca di sini mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Seringkali dalam hidup kita merasa tidak kekurangan. Kita merasa segala sesuatu yang kita inginkan sudah tercukupi. Tetapi seringkali kegelisahan ini pun terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menanyakan pada pagi hari ini, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah? Di sini Tuhan tahu tentang kehidupan kita, kehidupan manusia di dalam dunia ini. Banyak hal terjadi dan ini pun terjadi dalam kehidupan di mana kita melakukan semua aktivitas kita. Di tengah-tengah pekerjaan kita, seringkali kita pun mengalami tekanan, mengalami kegelisahan. Di dalam kita berkeluarga, hidup rumah tangga kita sudah kita tata sedemikian rupa, kita pun masih mengalami kegelisahan di dalam hidup ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Inilah yang dikatakan oleh Raja Daud. Berharap kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Kejadian penekanan di dalam kehidupan kita dan kegelisahan yang terjadi dalam hidup kita
Di sini firman Tuhan mengungkapkan karena kita kurangnya bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan mengingatkan agar firman Tuhan yang sudah setiap kali kita baca, kita miliki dalam hati dan pikiran kita, itu dapat kita lakukan di dalam perilaku kita sehari-hari, di dalam kita menapaki aktivitas kita sehari-hari. Tuhan minta kita agar kita mampu tetap bersyukur. Tapi jikalau firman itu tidak ada dalam kehidupan kita, tidak ada satu kekuatan yang mampu menopang kita untuk kita hidup selalu bersyukur. Firman Tuhan mengingatkan pada kita, berharaplah kepada Allah. Ini kuncinya. Ketika kita membawa hidup ini dapat selalu berharap kepada Allah, maka di situ ucapan syukur selalu terjadi dalam hidup kita. Dan ini yang dapat menghindarkan kita dari penekanan, ketertekanan, dan kegelisahan di dalam kehidupan kita. Mari selanjutnya kita baca di dalam Daniel pasal yang keempat, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan khayalanku di tempat tidurku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Di sini kita dapat melihat Raja Nebukadnezar, kurang apa dia hidup di dalam istana dengan senang, dengan tenang, tidak kurang satu apapun juga. Dia dapat menguasai, memerintahkan semua prajuritnya seisi istana itu untuk memenuhi segala keinginan dan kebutuhannya dia. Namun di sini dituliskan, aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan khayalanku di tempat tidurku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Jadi kegelisahan itu dapat terjadi setiap saat di dalam kehidupan manusia. Kita hidup tidak kekurangan sesuatu. Namun di sini Raja Nebukadnezar menggambarkan dalam mimpi yang mengejutkan aku, tidak diduga, tidak pernah dirancanakan, dan tidak pernah ada di dalam benak dan pemikirannya. Di sini dikatakan mendapat mimpi yang mengejutkan aku. Khayalan terjadi di tempat tidurku. Penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Semuanya serba menakutkan. Inilah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun bisa terjadi. Namun firman Tuhan di dalam pembacaan kita di dalam Mazmur tadi mengatakan, berharaplah kepada Allah. Kalau kita berharap kepada Allah, hidup kita dekat dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, di situ kita dapat lalukan. Karena dalam hidup ini ada satu kekuatan supranatural yang menopang hidup kita, yaitu Roh Kudus yang menyertai, menolong, dan dapat membawa hati dan pikiran kita selalu dekat kepada Tuhan, dan kita boleh selalu hidup selalu di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Kita melihat Bapak, Ibu, Saudara sekalian, segala sesuatu yang menggelisahkan dalam kehidupan kita ini bukan saja karena ekonomi, karena kehidupan keluarga, karena pelayanan kita. Di sini Raja Nebukadnezar mengatakan, dalam mimpiku, bukankah kita pun seringkali di dalam tidur kita akan mendapatkan mimpi-mimpi yang baik maupun yang jelek. Dan yang jelek dan menakutkan itu, biarlah, jangan mengendap dalam hati pikiran kita.
Jangan sampai menggelisahkan hati dan pikiran kita. Karena firman Tuhan mengatakan berharaplah kepada Tuhan senantiasa. Hidup selalu penuh dengan ucapan syukur. Mari selanjutnya kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. Percayalah kepadaku, percaya kepada Yesus dengan segenap hati. Jangan gelisah hatimu. Hidup ini, kegelisahan itu merupakan satu bayang-bayang yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bayang-bayang yang menakutkan, bayang-bayang bencana yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang ditulis di dalam Daniel dan yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Satu mimpi yang mengejutkan, satu mimpi yang membawa pada satu khayalan dan penglihatan-penglihatan yang cukup menggelisahkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan di dalam Injil Yohanes mengatakan, percayalah kepadaku, kata Yesus, jangan gelisah hatimu. Inilah ajakan Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan sebagai penolong dan pengharapan kehidupan kita orang percaya, yang harus kita percayai dengan segenap hati, yang harus kita yakini bahwa karyanya, perbuatannya, pertolongannya pasti nyata di dalam kehidupan kita. Jangan kita menaruh segala kekhawatiran kita, kegelisahan kita hanya lewat mimpi-mimpi yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar, mendapat mimpi yang mengejutkan aku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mimpi itu datangnya juga bisa dari iblis, kuasa kegelapan, yang ingin mengacaukan hati iman percaya kita kepada Tuhan, yang ingin membuat hidup kita selalu diwarnai dengan kegelisahan, yang akhirnya melemahkan hati iman percaya kita, hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam bayang-bayang maut. Ketika kita mendapat mimpi seperti itu, segera kita tengking, kita usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar semuanya boleh dilenyapkan, semuanya boleh dilalukan, tidak mewarnai kehidupan kita, tidak menimbulkan penglihatan-penglihatan yang menggelisahkan hati dan pikiran kita, sehingga hidup kita selalu diwarnai dengan kegelisahan, dengan ketakutan, dengan tidak percaya diri. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita kembali di dalam pesan Tuhan Yesus Kristus. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan seperti ini? Karena Tuhan Yesus mengetahui keadaan pribadi saudara, pribadi saya. Tuhan Yesus mengetahui iman percaya saudara dan iman percaya saya secara pribadi. Kita manusia, tidak perlu kita pungkiri, seringkali kita jatuh di dalam kelemahan, seringkali kita jatuh dalam dosa. Namun pada pagi yang indah ini, lewat kebenaran firman Tuhan yang mengajak kepada kita, mengingatkan kepada kita, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagi kita pagi hari ini, seberapa banyak kita yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Mungkinkah kita dirundung dengan berbagai kegelisahan? Mungkin hidup kita diwarnai dengan berbagai ketakutan, kekhawatiran,
Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita, mengingatkan kepada kita, janganlah gelisah hatimu. Tuhan tahu masing-masing pribadi kita. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Biarlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang cukup singkat lewat acara Mana Rema pada pagi hari ini boleh memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, menyegarkan jiwa kita agar kita boleh terlepas dari segala kegelisahan yang mewarnai hidup kita ini. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi yang indah ini Tuhan. Firman-Mu yang sudah menguatkan hati iman percaya kami. Firman-Mu yang sudah dapat menghanyutkan segala kegelisahan dalam hati iman kami. Kami bersyukur Tuhan, meteraikan firman-Mu yang indah ini dalam setiap kehidupan kami. Agar kami boleh tetap menaruh harap kami, percaya kami kepadamu Bapa, hingga hidup ini boleh terhindar dari segala kegelisahan-kegelisahan yang ada. Kami boleh hidup dengan penuh ucapan syukur. Kami boleh hidup dengan penuh pengharapan hanya kepadamu. Untuk itu Tuhan, kami serahkan hidup ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Sepenuhnya aktivitas kami pagi hari ini sampai malam nanti di dalam pimpinan, pertolongan, dan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.